Ciri-ciri rumah yang banyak jinnya. Lalu bagaimanakah cara mengusirnya selama-lamanya agar tidak kembali lagi? Oleh sebab itulah, perhatikan di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan bagaimanakah ciri-ciri rumah yang banyak jinnya. Banyak jinnya berarti jin yang setan, jin yang kafir. Karena jin itu terbagi dua, ada jin yang muslim, yang beriman, ada jin yang kafir. Lalu bagaimana ciri-ciri rumah yang ada banyak jinnya, baik itu jin yang muslim maupun jin yang kafir? Pertama, karena jin ini diciptakan oleh Allah dari api, maka ciri-ciri rumah yang banyak jinnya adalah panas. Maksudnya bukan hanya panas cuaca loh ya. Kalau cuaca ini kan berkaitan dengan suhu iklim cuaca. Tetapi ini panas hawanya, hawa manusianya. Nah, kalau rumah itu ada suami istri yang sering miskomunikasi. Sering miskomunikasi artinya sering kelahi, panas, sedikit-sedikit kelahi, sedikit-sedikit kelahi. Itu adalah ciri-ciri rumah yang banyak jinnya yang kafir. Mengapa? Karena jin kafir itu semuanya adalah setan. Jadi setiap yang membangkang kepada Allah Jalla Jalaluh disebut setan. Nah, setan itu tidak hanya khusus golongan jin saja, tetapi setan juga bisa dari golongan manusia. Karena di dalam surat An-Nas sudah dijelaskan, sudah disebutkan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ini ciri-ciri yang pertama. Karena memang program utama iblis laknatullah alaih, program utamanya adalah bagaimana seorang yang beriman, suami istri itu bisa berkelahi setiap saat, kemudian kalau bisa sampai cerai begitu. Nah, kalau mereka bercerai itu Masya Allah, jin yang setan itu akan mendapatkan tempat yang paling tinggi kedudukannya di kerajaannya iblis laknatullah alaih. Ini ciri-ciri yang sangat dominan. Jadi kalau kita melihat rumah kok suami istrinya sedikit-sedikit kelahi tengkar, sedikit kelahi tengkar, yaitu ciri-ciri memang banyak jinnya. Nah, jin yang sini adalah jin yang kafir, karena jin itu menggoda manusia sesuai dengan aliran darah. Jadi merasuk ke dalam tubuh, mengalir ke seluruh tubuh sealiran dengan darah kita. Kemudian ciri-ciri yang kedua, anggota keluarga di dalam rumah tersebut ya suka sekali maksiat dan sulit untuk diajak taat, sulit apalagi diajak ngaji. Ini ciri-ciri ini. Jadi banyak godaan, sukanya hanya main-main, hura-hura, cerita ke sana kemari, atau nonton yang enggak-enggak, yang sifatnya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Tetapi kalau diajak untuk berbuat taat sangat sulit sekali. Nah, itulah ciri-ciri rumah juga banyak jinnya yang kafir. Karena tempatnya jin itu pada mulanya adalah di hutan-hutan. Nah, sekarang hutannya sudah ditebangi, jadi perumahan-perumahan. Lalu di mana jin-jin itu? Jin-jinnya ya masuk perumahan-perumahan itu. Jadi jinnya sudah membaur kepada manusia.
Dulunya jin-jin itu di hutan-hutan, di lembah-lembah, di gunung-gunung, di lautan. Sekarang hutan-hutannya ditebangin. Kemudian lembah-lembah sudah dirusak, gunung-gunung dihancurin, dijadikan tanah uruk. Jadi dipindahin di kota-kota, dijadikan perumahan. Oleh sebab itulah jangan heran apabila perumahan-perumahan itu juga banyak jinnya. Karena memang itu tempatnya jin, yang awalnya hutan, tempatnya jin, kemudian ditebangi, dirusak, gunung-gunung juga sudah dirusak, dipindah di tempat-tempat perumahan. Nah, jangan heran kalau di perumahan-perumahan itu juga banyak jinnya. Lalu bagaimanakah cara untuk mengusir jin itu agar tidak kembali selama-lamanya? Caranya yang pertama, rumah tersebut harus dipakai untuk sholat dan membaca Al-Quran. Ini cara yang pertama. Karena sabda Rasulullah SAW, "Nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran." Yang artinya nawwiru buyutakum, sinarilah rumah-rumah kalian, bisolati dengan sholat, wa qiraatil Qurani dan membaca Al-Quran. Kalau di setiap rumah dipakai untuk sholat, ya terutama sholat-sholat sunnah. Istri kita kalau sholat fardu juga di rumah boleh berjamaah dengan istrinya. Kalau nggak bisa sempat ke masjid, ya di rumah lebih baik, yang penting jamaah. Kemudian setelah itu dipakai untuk membaca Al-Quran. Syukur alhamdulillah kalau membaca Al-Qurannya setiap hari, maka insya Allah jin yang kafir itu nggak akan betah di situ, nggak akan betah. Nah, masalahnya kalau rumah itu sudah nggak dipakai sholat, nggak digunakan untuk baca Al-Quran, maka rumah itu hawanya panas luar biasa. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma', sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, di atas samudra. Jadi iblis itu membangun istananya di atas samudra yang sangat luas. Tsumma yab'athu sarayahu, kemudian iblis mengirimkan tentara-tentaranya. Fa'adnahu minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Lalu sedekat-dekatnya tentaranya iblis daripada iblis, kedudukannya itu yaitu sebesar-besarnya mereka membuat fitnah di rumah-rumah orang Islam. Yaji wahadum fayaqulu, lalu datanglah oleh salah seorang mereka, kemudian mereka berkata, dia berkata begini, fa'altu kata berkata, iblis, aku sudah berbuat ini begitu. Fayaqulu ma sonata syai'an, lalu iblis mengatakan, engkau belum berbuat apa-apa. Qala thumma yaji wahaduhum, kemudian datanglah salah seorang mereka dari golongan setan. Fayaqulu, lalu berkata, ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina imra'atihi, aku senantiasa berada di rumah-rumah orang Islam. Aku tidak meninggalkannya sehingga aku mampu untuk mencerai beraikan di antara orang Islam itu dan di antara istrinya. Qala, bersabda oleh Rasulullah, fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Kemudian iblis itu membanggakan, mengelulukan orang yang mampu, iblis, setan, jin yang mampu untuk mencerai beraikan antara seorang suami dengan istrinya. Lalu iblis mendekatkan dia kepadanya dan dia berkata, ni'ma anta, engkau sebaik-baiknya tentaraku. Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2813. Demikianlah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.